Sebuah amukan di Terminal United. Aku akan seperti ini. Kamu tidak akan seperti ini. Tidak, kamu tidak akan seperti itu. Aku di sini bukan untuk memilih hukum. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Hukum sialan apa itu? Kami akan membahas bagaimana penumpang ini mengira dia akan pulang naik pesawat, tapi malah berakhir di penjara. Kalau kamu nggak berhenti, kamu selesai. Ya, berhenti, mengerti? Tembak sambil menatapku. Aku benar-benar menembak, oke? Sekarang. Ini adalah Law and Crime yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Aku Elizabeth Milner. Pertama, datang air mata, lalu teriakan, dan tak lama kemudian, polisi mengatakan situasinya meningkat menjadi dugaan ancaman, dan sekarang kasus ini akan disidangkan. Ini tanggal 28 Januari 2026. Kita berada di Fort Myers, Florida. Baru lewat jam 12 siang, ketika petugas dari Lee County Port Authority mendatangi Southwest Florida International Airport. Menurut seorang supervisor loket tiket United Airlines, seorang penumpang mengalami ledakan emosi karena penerbangannya dijadwalkan ulang. Apakah kalian semua baik-baik saja? Hai, saya hanya... Berusaha naik ke penerbangan saya yang sudah saya keluarkan $400 untuk mencoba memesan ulang. Oke, apa masalahnya? Dan saya jujur, saya tidak mengerti kenapa Anda memesan ulang. Mari kita bicara lebih pelan sedikit. Ya, Ini yang saya hadapi. Dan dia, sebelum saya keluar, dia bilang saya adalah supervisor. Dan saya dipanggil ke sini. Saya diberitahu bahwa dia menggunakan kata-kata yang kurang pantas saat berbicara dengan penumpang lain yang sedang check-in. Saya merasa mungkin dia sedang berada di bawah pengaruh sesuatu. Saya tanya apakah dia minum alkohol, dia bilang hanya permen mint. Jadi, petugas otoritas pelabuhan mengidentifikasi penumpang tersebut sebagai Ella Prosko. Menurut dokumen pengadilan, kutipan, saat berbicara dengan Ella, dia tampak emosional, mulai dari marah dan agresif hingga sedih dan menangis. Saya bisa mencium aroma buah yang khas, yang sesuai dengan konsumsi alkohol, keluar dari napasnya saat dia berbicara. Ella mulai berteriak kepada pegawai United Airlines yang akhirnya membatalkan reservasinya dan mengeluarkan pengembalian dana. Saat saya berada di sana, supervisor United Airlines memberitahu Ella bahwa United Airlines sudah tidak ingin lagi berbisnis dengannya dan memintanya untuk pergi. Mari kita lihat apakah Ella menurut sekarang setelah polisi datang. Mencoba naik ke penerbangan saya yang Saya menghabiskan $400 untuk memesan ulang. baiklah. sesuatu yang sudah lama tidak bersentuhan dengan hukum. Oke. Baiklah, kamu sadar kan kalau berbicara dengan sopan kepada orang-orang akan membuat urusanmu lebih cepat selesai. Ya, aku nggak peduli. Ya, Kalau begitu, kamu mungkin tidak akan berhasil. Bagaimana menurutmu? ya lihat, itu yang seperti jadi memang begitulah cara kerja Amerika. Ya, memang seperti itulah cara kerjanya. Begitu caranya. Ya. Karena itu seharusnya tidak adil. Itu tidak adil. Itu tidak... Itu tidak adil. Berapa banyak yang sudah kamu minum hari ini? Itu tidak adil. Berapa banyak yang sudah kamu minum hari ini? Kamu tahu apa arti kata adil? Berapa banyak yang sudah kamu minum hari ini? 0, tidak ada. Itu tidak benar. Baiklah, apakah Anda ingin menggunakan alat tes napas? Tidak, saya tidak ingin melakukan apapun. Tapi mereka juga punya hak untuk menolak melayani Anda. Saya tahu, karena itu tidak adil. Ya, itu adil. Itu memang pantas. Menurutku itu tidak adil. Atau pantas. Aku tidak sedang bertanya padamu. Ya, kamu memang tidak bertanya padaku. Aku tidak sedang bertanya padamu. Kamu tidak bertanya padaku. Aku tidak bertanya padamu. Aku sudah menghabiskan 400. Kamu punya $400. Aku belum menyentuh $400 itu. Apa hubungannya itu dengan semuanya? Ini Ella. Dia akan dipesankan ulang ke penerbangan lain. Dia terlalu banyak minum. Dia terlalu banyak minum. Aku tidak minum apa-apa. Dia sedikit terlalu, maaf. Komputerku terlihat berantakan. Tidak apa-apa. Aku sedang berusaha naik pesawatku dan mereka memperlakukanku dengan buruk karena aku tidak punya uang untuk membayar bagasiku. Lalu aku mendapatkan uangnya. Dan sekarang mereka seperti, aku akan jadi penumpang kereta sialan. Petugas mencoba beberapa saat untuk menenangkan Ella, tapi fokusnya hanya ingin naik pesawat. Apakah mereka sudah memesan ulang penerbangan untukmu di jadwal berikutnya? Oke, mereka bilang aku bisa berangkat jam 12 siang. Jadi itu keputusan yang bisa mereka buat, oke? Karena maskapai penerbangan, biarkan saya jelaskan, oke? Maskapai bertanggung jawab atas keselamatan semua orang, keselamatan Anda, dan semua penumpang lain di dalam pesawat. Itulah kenapa aku mendaftarkan tasku, bro. Oke, tapi mereka bisa menolak siapapun untuk naik pesawat kapan saja dengan alasan apapun. Dan kamu tidak punya apa-apa untuk... Dikatakan tentang itu. Saya tidak bisa mengendalikan itu. Oke, mereka adalah perusahaan swasta. Mereka adalah usaha swasta. Saya di sini hanya untuk menjaga ketertiban. Apakah itu adil atau tidak, itu bukan keputusan yang bisa saya buat.
Saya rasa kami tidak akan pergi. Kamu bisa tetap di sini. Mereka akan memesan ulang tiketmu untuk penerbangan berikutnya. Mereka tidak mengizinkan aku menginap semalam. Aku sudah coba. Maksudku, penerbanganku sebenarnya dijadwalkan kemarin. Kami akan mengizinkan kamu menginap semalam. Kamu hanya tidak bisa tetap berada di dalam area keberangkatan semalaman. Jadi aku tidur di luar. Kamu bisa tetap berada di terminal, di area publik terminal, oke? Tapi kamu tidak bisa tetap berada di dalam area steril. Oke. Tapi biarkan mereka memesan ulang tiketmu supaya kamu bisa keluar dari sini. Aku tahu. Tolong, biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi hari ini. Itu bukan keputusan yang bisa aku buat. Itu keputusan yang dibuat oleh United Airlines. Ini paspormu. Aku hanya mencoba untuk pergi. Aku mengerti itu. Dan aku akan menyebabkan lebih sedikit masalah jika aku pergi. Aku tidak ingin kamu menyebabkan masalah apapun. Aku tahu, tapi aku akan menyebabkan lebih sedikit masalah jika aku pergi. Itu bukan sesuatu yang bisa aku putuskan. Kamu terbang dengan United. Mereka yang akan mengurus pemesanan ulangmu. Aku akan menyebabkan lebih sedikit masalah jika aku pergi. Lalu apa? Kamu mau memesankan ulang agar aku bisa tinggal lebih lama. Kamu suka kehadiranku sampai segitunya. Kamu tidak akan tetap di sini. Tidak. Tapi kamu sangat suka kehadiranku. Aku suka kehadiranmu, tapi aku pikir kamu bisa menjadi orang yang sangat baik kalau kamu mau. Jadi aku tidak suka kehadiranmu saat kamu bersikap seperti sekarang. Aku akan tetap seperti ini. Kamu tidak akan tetap seperti ini. Tidak, kamu tidak akan begitu. Kamu tahu, kamu tidak akan begitu karena kita punya hak istimewa dengan adanya polisi pelabuhan di sini. Mereka tidak akan membiarkanmu berdiri di sini. Karena aku sedang bersikap brengsek. Karena aku sedang bersikap rasis. Apakah itu sebuah hukum? Kamu sedang membuat keputusan. Apakah itu sebuah hukum? Kamu memilih untuk bersikap seperti ini. Hukum anti sialan. Aku di sini bukan untuk mengutip hukum. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Hukum anti sialan? Ini adalah area yang mereka sewa. Mereka menjalankan bisnis. Mereka tidak harus melayani Anda. Saya bersikap kurang ajar pada mereka. Saya memang bersikap kurang ajar pada mereka. Saya mengerti itu. Tapi kalau Anda mau, saya tahu, tapi Anda ingin pergi ke Philadelphia, benar? Ya, dan saya tidak diizinkan bersikap kurang ajar pada mereka. Jadi, dengarkan. Dengarkan saya. Menurut Anda, bagaimana itu bisa menjadi sebuah hukum? Karena mereka bodoh. Saya tidak bilang itu adalah hukum. Maksud saya, jika kamu sedang mencoba mendapatkan sesuatu, menurutmu apakah itu ide yang bagus untuk bersikap kasar kepada mereka? Karena orang-orang juga begitu. Orang-orang itu terlalu gampang. Orang-orang itu terlalu gampang. Jadi, kamu mau mereka memesan ulang untukmu atau tidak? Ya, oke. Tidak. Aku mau naik penerbangan semula aku. Mereka tidak akan membiarkanmu naik penerbangan semulamu. Penerbangan? Aku tidak mau naik Amtrak sialan itu. Kamu punya pilihan untuk menggunakan moda transportasi lain, atau kamu bisa... Aku mau uangku dikembalikan. Oke, aku mau pengembalian dana. Itu adalah sesuatu yang harus diurus oleh United. Oke, dikembalikan. Itu pengembalian dana sebesar 400. Ya. $400 semuanya. Itu akan dikembalikan ke metode pembayaran awal kamu. Aku tahu, iya. Oke, tapi nanti kami tidak akan memesankan ulang apapun untuk kamu. Kamu akan bertanggung jawab mencari perjalananmu sendiri. Kami akan memberikan 400. Saya akan membatalkan reservasi Anda jika itu yang Anda minta. Untuk dilakukan, kembalikan $400. Pengembalian dana Anda, berapapun jumlahnya, akan dikembalikan ke metode pembayaran awal Anda. Oke, dan setelah itu urusan Anda dengan United selesai. Baiklah, saya juga memang tidak akan terbang dengan United. Lagi pula, saya tidak mau lagi United, persen dengan kalian. Saya naik Southwest. Oke. Ini paspormu, oke? Iya, kalian sama sekali nggak membantu. Semuanya sudah diurus secara elektronik. Aku nggak percaya. Aku mau lihat, mau ketemu kamu. Aku nggak mau harus menelpon untuk minta bukti pembayaran. Bisa aku minta oke, betul. Ya. Seperti menyebut referensi anime. Tidak, aku tidak mau harus menelpon seseorang. Aku akan mengatur ulang penerbanganku. Perhatian, apa ini? Apa mereka pernah memberimu bagasi gratis? Mereka pernah, oke. Aku seperti ini karena mereka, pertama-tama, dia ada di sistem penerbangan yang sangat bagus. Bagus, Mark. Saya mengerti, tapi kami ingin kamu sampai ke tujuanmu. Oke, aku tahu. Aku juga ingin sampai ke tujuanku. Aku benar-benar ingin. Aku tidak datang untuk menyuruh mereka. Dan aku akan naik United kalau memang itu saja pilihannya. Seperti itu. Mereka sedang mengurus truk untuk pengembalian dana kamu, dan lalu aku akan... Kamu bisa coba, aku sudah menghabiskan $400. Aku tahu. Kami punya beberapa maskapai lain yang terbang ke Philly. Ada Frontier. Saya tidak tahu apakah Southwest terbang langsung dari sini ke Philly. Tapi aku naik Southwest karena aku punya poinnya dan aku punya kartu kreditnya. Jadi coba saja dengan mereka dan lihat apakah mereka bisa membukakan penerbangan untukmu kemanapun. Tidak, hanya Southwest saja.
di sana. Saya sedang berusaha bekerja sama dengan Anda di sini. Tidak ya, Anda satu-satunya yang berusaha bekerja sama dengan saya. Dan saya menghargai itu. Kamu umur berapa? 65. Maaf, karena masa mudamu telah berlalu. Masa muda saya sudah. Pergi. Luar biasa. Tidak. Maksud saya, itu sudah tidak ada lagi. Apakah itu tasmu? Itulah saya pikir mereka akan masukkannya kepada cium saya karena saya akan kurang jalan itu. Kasihan saya, jalan kuatmu. Semoga harimu menyenangkan. Sekarang, seperti yang bisa Anda lihat, semua ini terjadi di depan penumpang United lainnya. Dan menurut dokumen pengadilan, itu juga termasuk anak-anak. Ketika dia diduga mulai mengancam penumpang lain, saat itulah Ella tidak diberi peringatan lagi. Oleh karena itu, dia diberitahu secara lisan bahwa dia dilarang berada di area yang disewa United. Ya, Dan itu berarti mereka harus memberi tip kepada orang miskin dan tunawisma. perempuan itu, RSWID akan menjadi yang utama untuk United. Atasannya. Iya, silakan. Aku benar-benar muak dengan itu. Jadi United bilang ke dia kalau mereka benar-benar tidak mau berurusan lagi dengannya. Jadi dia sudah diberitahu secara lisan bahwa dia dilarang berada di area yang disewa United. Jadi saya bilang ke dia kalau dia bisa keluar ke sini dan menelpon sambil memberi isyarat ke saya untuk memesan ulang atau apalah. Mereka orang kulit putih. Dia harus berhenti. Semua orang di sini seperti ini. Rendahkan suaramu. Kamu tidak mengerti. Ella. Dan kamu mempersulit aku. Yang kamu lakukan hanya membenciku. Aku tidak akan bicara denganmu. Kamu! Unit mobile, bisakah kamu datang ke pintu atas? Pintu atas 2, tolong. Kita mungkin akan membawa seseorang. Yang kamu lakukan cuma membenciku saja. Ya lihat, cari tahu sendiri. Cari tahu sendiri. Sialan kamu. Apa yang harus aku lakukan? Kamu mau kami antar ke suatu tempat? Aku nggak punya tempat untuk pergi. Oke. Aku Butuh. harus naik penerbangan sialan ini. Dengar, Ella. Aku sedang berusaha membantumu, oke? Tapi kamu harus membantuku agar aku bisa membantumu. Aku harus naik penerbangan ini. Itu saja yang perlu kulakukan. Aku hanya butuh bantuan di sini. Jadi aku mengerti itu. Berhenti menatapku. Berhenti, santai saja. Mereka terus menatapku. Ini yang terakhir, kalau kamu tidak berhenti, habislah kamu. Dia berhenti menatapku. Aku akan menembakmu. Letakkan tanganmu di belakang punggungmu sekarang. Aku tidak membawa pistol. Santai saja, kamu tidak bisa membuat narkoba seperti itu, ya Tuhan. Dorong jendelamu untuk satu orang. Ambil alih batasnya, dorong ke atas. Ya, lihat itu. Perut panas. Aku mengusir Grab dari depan pintuku. Juga, Pepper. 2, 4, 2. Baiklah. Setidaknya, aku masih bisa dapat narkoba di penjara. Karena aku nggak tahu di mana lagi bisa dapat narkoba, nggak tahu cara lain. Orang berkulit coklat pertama yang aku lihat di sini. Semua orang di sini berkulit putih. Wow, mulutmu memang gak ada remnya. Aku tahu respect. Tidak, sebenarnya tidak. Itu sebabnya aku senang kamu akan masuk penjara. Maaf. Maaf, kamu juga jelek banget. Makasih ya. Botak, putat banget. Lihat dirimu sendiri saat kamu di penjara. Lalu kamu bisa memutuskan. Apalagi besok saat kamu sudah sadar. Aku bukan untukmu, brengsek. Kurasa itu semua dakwaanmu, bro. Ponselku ada di lantai. Kami akan mengambilnya. Jadi sekarang kamu ikut aturan kami. Jadi... Iya, tidak. Kamu akan membayar untuk ini. Jangan khawatir tentang itu. Oke. Ella ditangkap karena mengganggu ketertiban umum. Dan seperti yang baru saja kamu lihat, bahkan saat diborgol, dia tetap membuat keributan. Menurut laporan kejadian, kutipannya, saat menunggu unit pengangkut tahanan di tepi jalan area kedatangan, Ella membuang ingus dari hidungnya dan mencoba mengelap hidungnya ke saya sebelum berbalik dan mencoba mengelap hidungnya ke petugas Beavers. Ella kembali mulai berteriak kepada keluarga-keluarga yang sedang menurunkan barang dari kendaraan mereka dengan anak-anak kecil di sana. Ella berteriak, "Biar aku masukkan punyaku ke mulutmu." Dan, "Aku punya yang besar," kepada seorang penumpang. Ella juga mulai menggoyangkan pinggulnya ke depan dan ke belakang dengan gerakan seperti menunggangi, sementara keluarga dan anak-anak berada di sekitar area tersebut. Benar-benar merusak suasana.
sakiti aku. Aduh. Sial. Aku merasa kamu gemetar semua ini. Ya, kamu gugup. Tidak, itu artinya aku siap untuk bereaksi padamu kapanpun kamu mencoba melakukan sesuatu yang bodoh seperti itu. Jadi, kamu mau bereaksi padaku? Iya. Tolong, kamu mau bereaksi padaku? Apa yang terjadi dengan gigimu? Lagunya terlalu keras atau cuma... Itu terlihat agak aneh. Diam. Iya, kamu membuat bayinya kesal. Hei! Hei, lihat, dia sedang ditangkap. Suatu hari nanti, kamu bakal begini, nak. Aku mengutukmu. Fort Myers. Kalian semua adalah orang kulit putih kaya yang merasa berhak atas segalanya. Semoga aku sudah ngerusak liburan kalian. Semoga memang begitu. Hei, kamu juga. Ayah seksi, biarkan aku membasahi mulutku. Aku juga punya lemak. Apa kamu benar-benar sekanak-kanak itu? 7 inci, 8 inci. Kamu mau mulutku kan? Kamu kekanak-kanakan sekali. Bibir kamu juga besar. Basic. Bibir yang cantik. Aku ingin melihat bibir itu melingkar di batangku. Lihat, dia marah. Go. Baiklah, aku lihat kendaraanku. Kamu berharap kamu masih muda dan seksi. Bayangkan sebebas ini dan seseru ini. Ya, kamu kesal. Lee County Port Authority. Tambahkan ke daftar. Lakukan saja, lakukan saja. Dominika, lakukan saja, lakukan saja. Baiklah. Ada golek di sana. Biar aku isap vapeku dulu. Makan sedikit. Biar aku makan sedikit dulu. Tidak ada yang tajam di sini kan? Tidak, hanya ada pistolku saja. Aku tahu, itu sebabnya aku ditangkap. Aku akan jadi penembak kan? Aku akan langsung dibebaskan dengan jaminan kok. Kamu suka itu kan? Haha, aku. Hei, itu membuatku terangsang. Berhenti, Pak Polisi. Baiklah, saatnya naik taksi. Apakah ini jelek? Aku tidak. Tidak juga. Tidak juga, kamu itu seksi, tapi ada jelek-jeleknya. Tidak ada dari kalian yang benar-benar menarik. Bisa tolong berikan itu padaku dari sisi yang lain? Maksudku, aku pasti akan bilang kalau memang begitu.
kamu mau pasangin sabuk pengaman buat aku? Terima kasih. Aku suka karena kamu membuatku sangat tidak nyaman. Ya, itu menyenangkan. Jadi itu menyenangkan. Maaf soal itu. Kamu mau langsung bawa dia saja? Dia mungkin akan berbuat onar. Aku akan mengisi formulir pendataan. Oke. Siapa lagi yang ada di dalam mobil? Siapa lagi yang ada di dalam mobil? Aku bukan nobody. Tidak ada siapa-siapa di mobil. Aku tidak tahu. Baiklah, aku butuh seseorang untuk mengambil barang-barangku. Mengambil barang-barangmu? Maksudmu apa? Aku sudah menaruhnya di suatu tempat. Ya ampun. Tidak, kami akan mengurus ini. Aku hanya... Silakan. Tidak, aku akan mencari tahu sendiri. Tolong ambilkan untukku. Ella Prosko dibawa ke Lee County Jail. Namun bahkan di dalam penjara, petugas diduga menemukan barang lain lagi padanya. Menurut laporan penangkapannya, kutipan, saat melakukan inventarisasi barang-barang pribadi Ella untuk diamankan, ada sebatang lintingan ganja kecil yang sudah diisap di dalam sebuah botol kaca, yang mengeluarkan bau khas ganja yang terbakar, serta sebuah pipa kaca tipis dan panjang yang berisi sisa pembakaran yang tidak diketahui. Petugas Beavers memproses barang terlarang milik Ella untuk dimusnahkan dan menyimpan barang-barang pribadinya untuk diamankan. Catatan daring dari Lee County Jail menunjukkan bahwa Ella dibebaskan keesokan paginya setelah membayar jaminan sebesar $150. Catatan pengadilan daring menunjukkan Ella Prosko mengaku tidak bersalah atas tuduhan pelanggaran ringan tingkat 2 karena mengganggu ketertiban umum. Kasusnya masih terbuka dan sidang dijadwalkan pada 24 Juni. Terima kasih banyak telah bergabung bersama saya di episode Inside the Crime kali ini. Saya Elizabeth Milner dan kita akan bertemu lagi di sini besok dengan kasus lainnya.